Ane mengambil sebetang rokok dari saku jaket, menyalakannya dan menghembuskan asapnya sambil mengatur nafas. Asap rokok mengepul terbang lalu menghilang terbawa tiupan angin malam. Sambil memandang lurus ke seberang jalan di antara rimbunnya pohon besar dalam gelapnya malam, Ane masih bersandar di salah satu tembok kuburan Cina depan Jalan Kolonel Masturi Cimahi sambil kembali menyalakan rokok kedua. Ane fokus ke salah satu pohon besar di area pekuburan Muslim di jalan itu. Area kuburan Santiong dan Muslim terpisah oleh jalan raya. Ane sibuk mengamati sosok putih di balik pohon besar itu, seperti sedang mengintip sosok itu menampakkan kepala dan setengah badannya lalu menghilang kembali di balik pohon. Udara semakin dingin, merinding. Sudah pasti. Tapi Ane masih bersandar di tembok kuburan Cina itu. Takut? Entahlah apa yang mesti Ane takutin, yang jelas Ane capek berjalan menanjak di kemiringan 45 derajat. Sekarang pandangan Ane fokus ke cabang pohon yang turun naik seperti ada yang meloncat-loncat di cabang pohon itu. Suara binatang malam bersahutan, udara menderu, daun pohon yang tertiup angin bergerak ke sana kemari. Semakin lama deru angin semakin kencang, Ane masih berdiri di situ mencoba menyalakan rokok yang tak kunjung menyala. Ane jadi teringat cerita si Junet yang bilang sering sekali warga yang lewat ke situ malam-malam sering melihat hantu tanpa kepala, atau malah sebaliknya dari atas jalan menggelinding ke bawah hantu kepala tanpa badan. Terlebih lagi beberapa malam lalu ada korban kecelakaan dan meninggal di daerah situ. Tempat ini bukan hanya gelap dan angker tapi juga rawan kejahatan. Suara HP Ane berbunyi, "Jilo di mana? Gewe lagi duduk di kuburan Santiong Jun." Anjrit serius Ji? Alarm di HP Ane berbunyi, setengah meraba-raba Ane lihat jam di layar HP. Kepagian, Ane lanjutin tidur tapi gak bisa, akhirnya Ane bangun dan beresin kamar Ane. Jam 10 pagi seperti biasa Ane workout di gym sampai jam 12 dan langsung berangkat gawe. Hotel lagi high season dan lumayan agak hektik. Jam 8 malam Ane dapat BBM dari si Junet. "Ji, besok kita sidang skripsi. Lo ke rumah GW saja ngeprint, kita ada kertas 4 rim. Sekalian editing." Gila, pikir Ane, ngedadak amat. Ane coba izin pulang awal ke manajer Ane, dan Ane diizinkan dengan syarat suasana hotel sudah gak hektik. Sialnya lagi makin malam malah makin rame. Akhirnya Ane pulang sesuai jadwal jam 11 malam. Dengan tergesa-gesa Ane stop taksi dan langsung cabut ke kosan ambil paper buat di print. Jam 12 malam Ane masih berdiri di Jalan Muhammad Ramdan nunggu angkot lewat yang ke arah Cibiureum. Akhirnya jam 12.30 malam Ane dapat juga tuh angkot. Sialnya si sopir nurunin Ane depan rumah sakit Immanuel dengan alasan mau balik ke garasi. Agak kesel juga Ane digituin. Jam 1 malam Ane akhirnya dapat angkot ke Cimahi walau agak ngetem juga lama. Antara kesel sama capek Ane agak ngedumel dalam hati. Jam 1.45 malam Ane turun di depan Masjid Alun-Alun Cimahi, dan bergegas nyamperin ojek yang standby di Jalan Kolonel Masturi. "Ane, Pak ke Cisarua Pak, depan Tang Binat." Ojek, males sudah malam, angker saya gak berani." "Ane, saya bayar double deh Pak." Ojek, cari saja yang lain Pengen gewe tendang rasanya tuh motor tukang ojek, tapi ya, Ane juga gak bisa maksa, lagian emang horor lewat jalan situ malam-malam. Ane akhirnya jalan kaki sampai perempatan Cisarua Pasar Atas. Sambil Ane BBM si Junet. "Ane, Jun jemput gewe lah, gewe gak dapat ojek nih." "Jun, lo di mana sekarang Ji?" "Ane, gewe di perempatan Cisarua nih." "Jun, waduh gewe gak diizinin nyokap Ji pergi sendiri, babeh lagi gawe juga pakai apa kek?" "Ane, ya gila gewe jalan kaki jauh banget Jun, mana nanjak pula." "Jun, ya kalau gewe bareng Dudu semotor bertiga gak bakal kuat Ji." "Ane, kan ada si Dehaye lo sama si Dudu, si Dehaye bawa motor sendiri." "Jun, dianya lagi sibuk ngedit Ji, biar cepet kelar." "Ane, hasyu." Akhirnya Ane jalan sendiri, gila nih dah jam 2 malam, mana baterai HP dah super minim. Akhirnya Ane jalan menanjak sampai dengkul Ane berasa leklok haha. Untuk beberapa saat jalanan masih terang karena masih berjejer rumah warga sampai akhirnya tinggal Ane sendiri di kegelapan malam. Keringat sudah mengalir dari dahi dan menetes di bawah jenggot. Makin jauh makin terasa sepi, gelap gulita. Yang terdengar hanya detak jantung Ane yang berdegup dan suara nafas yang terengah-engah. Tenggorokan Ane berasa kering sampai Ane beberapa kali nelen ludah supaya tenggorokan Ane gak seret.
Aneh masih berjalan sendiri, di kiri kanan Aneh berdiri pohon-pohon besar sepanjang jalan. Aneh sungguh berharap ada mobil atau motor yang lewat, tapi sampai hampir setengah jalan gak ada satupun yang lewat. Aneh mulai lelah, akhirnya Aneh berhenti di bawah satu pohon besar sambil mengatur nafas. Pas Aneh lagi ngatur nafas, Aneh mendengar ada suara orang batuk. Akhirnya Aneh ketemu juga manusia selain Aneh di sini, pikir Aneh. Aneh segera berjalan agak cepat walau menanjak, mencoba mengejar sumber suara batuk itu berasal. Kebetulan malam agak cerah ketika bulan sabit muncul di balik awan, jadi Aneh masih bisa melihat orang itu berjalan dari kejauhan. Aneh setengah berlari mengejar orang itu, semakin dekat, makin dekat dan deg, Aneh terkesiap, hampir Aneh terjatuh, detak jantung menjadi 2 kali lebih cepat, darah serasa mengalir lebih cepat memompa dari jantung mengaliri semua urat nadi di badan Aneh. Orang itu berhenti, membelakangi Aneh, kemudian badannya memutar dengan jarak yang hanya 5 meter. Aneh bisa melihat dengan jelas orang itu tanpa kepala. Aneh beberapa kali istighfar, badan berasa lemes. Aneh mencoba mengumpulkan kembali keberanian dengan berjalan lebih dekat, selangkah, 2 langkah. Aneh berhenti antara yakin atau gak yakin, 3 langkah, semakin dekat dan akhirnya Aneh berada persis di depannya. Aneh tak berkata apa-apa, Aneh terus berjalan walau kaki terasa berat untuk melangkah. Ketika Aneh berpapasan, Aneh mencoba mengamati sosok itu dengan sedikit menolehkan wajah Aneh ke kiri. Aneh mencoba mengamati sosok itu. Sosok yang Aneh lihat itu tiba-tiba bergerak memutar badannya 180 derajat. Aneh tidak berlari sedikitpun, Aneh terus berjalan beberapa kali. Aneh menoleh ke belakang dan sosok itu berjalan mengikuti Aneh. Sampai di satu titik Aneh menoleh ke belakang, sosok itu sudah menghilang. Aneh mencoba tetap tenang, Aneh buka HP Aneh. Aneh lihat ada miskal tapi gak Aneh buka, kebetulan HP Aneh di silent karena supaya tidak mengganggu pas Aneh kerja. Aneh terus berjalan sampai akhirnya Aneh berhenti. Dari jauh Aneh melihat ada bayangan putih berdiri di bawah semak belukar di antara beberapa pohon besar. Aneh mencoba memastikan dengan kembali menoleh ke arah sosok tersebut, tapi ternyata sudah menghilang. Aneh mencoba berbicara dengan pikiran Aneh, paling cuma halusinasi, walaupun hati kecil Aneh berbicara kalau itu adalah pocong. Aneh mengambil sebatang rokok dari saku jaket, menyalakannya dan menghembuskan asapnya sambil mengatur nafas. Asap rokok mengepul terbang lalu menghilang di terbawa tiupan angin malam. Sambil memandang lurus ke seberang jalan di antara rimbunnya pohon besar dalam gelapnya malam, Aneh masih bersandar di salah satu tembok kuburan Cina depan Jalan Kolonel Masturi Cimahi sambil kembali menyalakan rokok kedua. Aneh fokus ke salah satu pohon besar di area pekuburan Muslim di jalan itu. Area kuburan Santiong dan Muslim terpisah oleh jalan raya. Aneh sibuk mengamati sosok putih di balik pohon besar itu, seperti sedang mengintip. Sosok itu menampakkan kepala dan setengah badannya lalu menghilang kembali di balik pohon. Udara semakin dingin, merinding. Sudah pasti. Tapi Aneh masih bersandar di tembok kuburan Cina itu. Takut? Entahlah apa yang mesti Aneh takutin, yang jelas Aneh capek berjalan menanjak di kemiringan 45 derajat. Sekarang pandangan Aneh fokus ke cabang pohon yang turun naik, seperti ada yang meloncat-loncat di cabang pohon itu. Suara binatang malam bersahutan, udara menderu, daun pohon yang tertiup angin bergerak ke sana kemari. Semakin lama deru angin semakin kencang. Aneh masih berdiri di situ mencoba menyalakan rokok yang tak kunjung menyala. Aneh jadi teringat cerita si Junet yang bilang sering sekali warga yang lewat ke situ malam-malam sering melihat hantu tanpa kepala, atau malah sebaliknya dari atas jalan menggelinding ke bawah hantu kepala tanpa badan. Terlebih lagi beberapa malam lalu ada korban kecelakaan dan meninggal di daerah situ. Tempat ini bukan hanya gelap dan angker tapi juga rawan kejahatan. Suara HP Aneh berbunyi, "Jilo di mana? Gewe lagi duduk di kuburan Santiong Jun." Anjrit, serius Ji? Aneh gak bales BBM si Junet karena Aneh benar-benar lelah. Aneh masih bersandar di salah satu tembok kuburan Cina itu. Samar-samar Aneh mendengar ada suara cewek tertawa. Hihihihihihihihihi. Aneh langsung berdiri. Di seberang Aneh dari salah satu pohon ada sosok putih melayang dan berdiri di salah satu pohon besar di seberang jalan. Aneh mukanya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Bau Aneh menyengat bersama hadirnya sosok wanita itu. Angin berhembus semakin kencang. Suasana sekitar terasa mencekam dan Aneh hanya berdiri sambil membaca beberapa penggalan ayat suci. Aneh tak menghiraukan keberadaan kuntilanak yang berpindah dari satu pohon ke pohon lain sambil cekikikan ketika Aneh berjalan menyusuri jalan aspal yang gelap di depan Aneh. Sampai akhirnya Aneh kesal dan kemudian Aneh mengumandangkan adzan dan membaca ayat kursi dan An-Nas.
Kuntilanak itu pun menghilang bersama deru angin yang kembali tenang. Setengah jam kemudian Ane sampai di depan rumah si Junet. Ane duduk di teras rumahnya sambil menyalakan kembali sebatang rokok. Jujur Ane lelah, malam itu perasaan Ane campur aduk antara kesal, sedih, capek semua bercampur menjadi satu. Ane pikir Ane sudah aman dengan sampainya Ane di rumah si Junet. Ternyata Ane salah. Baru beberapa menit Ane duduk di situ, di sebelah kanan Ane di samping bangunan balai pengobatan Tang Binat 100 meter dari tempat Ane duduk tiba-tiba di kebun delima muncul api. Sebesar bola voli. Ane tahu itu apa? Ane ambil HP dan langsung BBM si Junet. Jun, buka pintu cepet. Semenit kemudian pintu terbuka dan Ane langsung masuk lalu mengunci pintu dan naik ke lantai 2 langsung menuju kamar si Junet dan merebahkan badan sambil menutup muka pakai bantal. Semua pertanyaan yang teman Ane lontarkan gak satu pun Ane jawab. Teman Ane minta maaf karena gak bisa jemput. Ane diam, masih males buat ngomong. Ane fokus ngedit skripsi Ane tanpa menghiraukan rasa lelah. Akhirnya teman Ane semua tepar dan tertidur, tinggallah Ane sendiri ditemani berisiknya suara mesin printer sampai jam 7.30 pagi. Sumpah Ane capek sekali. Buat Ane ini perjuangan yang tidak mudah. Jam 8 pagi Ane sudah rapi langsung menuju ke kampus mengikuti ujian sidang dari jam 9 pagi dan menunggu sampai jam 7 malam untuk mengetahui hasilnya. Setelah Ane beres mengikuti ujian sidang skripsi, Ane pergi ke musola di gedung LEC samping kampus ditemani teman-teman Ane. Kita semua tidur di musola sambil menunggu hasil sidang. Jam 7 malam kita semua berkumpul di aula kampus. Suara mahasiswa di dalam aula menggema ketika mendengar kata lulus. Ane menceritakan pengalaman Ane semalam ke teman Ane pas makan di warung depan kampus. DHY, Dudu, Junet saling berpandangan. Rencananya Dudu dan DHY mau nginep di rumah si Junet. Jam menunjukkan jam 8 malam lewat 20 menit. Ane berdiri dari kursi warung makan dan berpamitan pulang ke Bandung. DHY meminta Ane untuk ikut nginep. Ane hanya tersenyum. Guys, enjoy your ride on your way home. Lalu Ane pergi sambil tertawa. Ane bisa bayangin mereka bertiga penakut banget dengan jumlah mereka yang bertiga, otomatis satu dari mereka akan mengendarai motor sendiri dan melewati jalan yang sama yang Ane lalui semalam.